warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tutorial pembuatan laporan deskriptif menggunakan Microsoft Power BI. Sebelumnya, perkenalkan saya Patricia dan rekan-rekan saya ada Muhammad Hafiz Fadila, ada Rafael Evan, Fatih Lisan, Hasbi Hawali, dan Syamsul Hamid. Yang pertama, kita akan mencari data dari BPS Indonesia. Kita akan mencari data. Eh, saya mencari yang di Justice and Crime, lalu kita pilih si pemain. Nanti di-cut ya, sumpah gue lupa file yang mana. Bentar, sini. Bentar lah. Ini, ya, nanti dari sini ya. Sekarang kita pilih datanya sambil yang ini. Lalu datanya di-download dalam bentuk Excel. Masuk ke tahap berikutnya. Dari sini kita biar ngebersihin datanya. Berapa Indonesia ini dihapus. Dan juga sosial. Lalu kita rapihin. Setelah clear datanya, kita save lagi. Lalu kita move ke Microsoft Power BI. Lalu kita pilih filenya yang tadi. Ini dicentang. Ini muncul data yang di Excel tadi yang udah dirapihin, di load. Lalu di sini kita bisa langsung memilih visual mana yang mau kita buat. Yang pertama, kita di sini bisa langsung dicentang aja untuk munculin. Nah, kalau nggak bisa dicentang, bisa langsung kita pindahin ke bagian X atau Y. Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan bentuk visualisasi yang pertama,
Itu ini visualisasinya namanya cluster bar chart. Jadi ini untuk memetakan jumlah laporan kejahatan di tahun 2021 di total tuh ada 34 Polda. Jadi kita itu bisa lihat kontras yang tajam di mana kita bisa langsung lihat itu Sumatera Utara mencatat di laporan paling tertinggi di paling atas dan diikuti oleh Metro Jaya dan Jawa Timur. Sebaliknya kalau seperti Maluku Utara itu memiliki laporan terendah bahwa Madagaskar itu beban kriminalitasnya masih terpusat padat oleh penduduk dan pusat ekonomi. Uh, jadi bentuk bar chart horizontal ini terbilang efektif untuk membandingkan banyak kategori sekaligus. Jadi orientasinya memastikan nama setiap polda itu bisa terbaca dengan jelas, bisa lihat di bagian kiri nama-nama daerahnya. Selain itu, skala panjang batangnya itu juga memberikan intuisi instan bagi audiens untuk melihat kesenjangan volume kasusnya. Bisa langsung dilihat seperti tadi, Sumatera Utara paling tinggi. Untuk keunggulan dari cluster bar chart ini, itu menjadikan data jumlah kejahatan terletak kemampuannya untuk melakukan perbandingan secara instan tadi. Seperti seperti yang menonjol Sumatera Utara dan yang paling rendah seperti daerah Maluku Utara langsung terlihat tanpa kita membaca angka detailnya satu persatu. Oke, selanjutnya kita bisa um, di page selanjutnya kita memilih chart yang lain. Ini untuk donat chart yang akan dijelaskan oleh teman saya Fatihul. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan visualisasi dengan menggunakan donut chart untuk menggambarkan distribusi crime clock atau selang waktu terjadinya kejahatan di berbagai wilayah Polda di Indonesia. Terlihat dalam layar di sini, kalau setiap potongan warna itu menjelaskan atau merepresentasikan proporsi durasi waktu rata-rata terjadinya satu tindak pidana di masing-masing wilayah. Melalui grafik ini, kita bisa menangkap dengan cepat bahwa frekuensi kriminalitas secara nasional memiliki distribusi yang sangat variatif. Luas potongan lingkaran ini memudahkan kita untuk langsung mengidentifikasikan daerah mana yang memiliki intensitas kejadian paling tinggi dibandingkan daerah lainnya tanpa perlu membaca angka yang rumit satu persatu. Nah, di sini kami memilih donut chart karena dua keunggulan utamanya. Yang pertama, visual ini sangat kuat dalam menunjukkan part-to-whole relationship, sehingga audiens bisa melihat kontribusi tiap daerah terhadap total data nasional secara instan. Yang kedua, tampilannya jauh lebih bersih dan modern dibandingkan pie chart konvensional, sehingga data yang kompleks ini jadi lebih sederhana untuk dipahami. Jadi, melalui visual ini, kita dapat menyimpulkan bahwa distribusi waktu kriminalitas itu tidak merata, dan donut chart ini membantu kita memetakan fokus perhatian dengan lebih efisien. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya langsung kita lanjut ke rebound chart. Siapa, Pat? Rebound chart ini akan dijelaskan oleh Hafiz. Baik, selanjutnya, pada visualisasi ini, kita menggunakan rebound chart untuk membandingkan antara jumlah kejahatan dilaporkan dengan presentasi penyelesaiannya di berbagai wilayah Polda. Nah, melalui pita-pita berwarna yang saling terhubung, grafik ini memperlihatkan bagaimana posisi atau peringkat suatu wilayah itu dapat berubah ketika kita beralih dari indikator jumlah kasus ke indikator tingkat penyelesaian.
Jadi tidak hanya melihat besar kecilnya angka, tetapi juga bagaimana kinerja penanganannya. Dari sini kita bisa mengamati bahwa wilayah dengan jumlah laporan kejahatan yang tinggi belum tentu memiliki persentase penyelesaian yang tinggi. Hal ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efisiensi kinerja kepolisian di masing-masing daerah. Nah, keunggulan dari rebound chart ini terletak pada kemampuannya dalam menampilkan perubahan peringkat secara dinamis. Berbeda dengan grafik batang biasa, visualisasi ini secara otomatis mengurutkan data berdasarkan nilai tertinggi dari setiap kategori, sehingga kita bisa langsung melihat wilayah mana yang mengalami kenaikan atau penurunan posisi. Selain itu, alur pita yang mengalir juga memudahkan kita untuk mengikuti satu wilayah tertentu di tengah banyaknya data tanpa kehilangan konteks perbandingan. Kemiringan pita juga menjadi informasi penting. Semakin tajam perubahannya, semakin besar perbedaan nilai atau peringkat antara dua indikator yang dibandingkan. Nah, dan yang terakhir, secara visual, Reborn Chart memberikan tampilan yang lebih modern dan informatif. Ini sangat efektif untuk menyampaikan hubungan yang kompleks antar data dalam satu grafik yang tetap mudah di dalam satu dalam satu grafik yang tetap mudah dipahami. Dengan demikian, visualisasi ini tidak hanya menyajikan data, tapi juga membantu kita dalam memahami dinamika dan kualitas penanganan kejahatan di setiap wilayah. Terima kasih. Next. Next ada line and stack column chart akan dijelaskan oleh Rafa. Baik, di gambar kali ini kita diperlihatkan visualisasi menggunakan line and stack column chart untuk menampilkan dua perspektif sekaligus, yaitu jumlah kejahatan dan kecepatan terjadinya kasus. Batang vertikal menunjukkan total laporan kejahatan, sedangkan garis di atasnya menggambarkan selang waktu kejadian di setiap wilayah. Terlihat bahwa wilayah dengan jumlah kasus tinggi seperti Sumatera Utara dan Metro Jaya memiliki nilai crime log yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kasus yang terjadi, semakin cepat pula frekuensi kejahatannya. Ada beberapa keunggulan dari visualisasi line and stack column chart, yaitu yang pertama menampilkan dua jenis data berbeda dalam suatu grafik secara jelas. Yang kedua, memudahkan melihat hubungan antara jumlah kasus dan waktu kejadian. Yang ketiga, tetap ringkas namun informatif karena menggabungkan grafik batang dan garis. Yang keempat, membantu audiens memahami pola data secara cepat melalui perbandingan visual. Terima kasih. Next ada line chart yang akan dijelaskan oleh Hasbi. Jadi pada visualisasi ini kita menggunakan line chart untuk melihat presentasi penyelesaian tindak pidana di berbagai wilayah Polda. Data tersebut disusun berdasarkan selang waktu terjadinya kejahatan atau crime clock. Nah, sehingga kita dapat melihat bagaimana tingkat penyelesaian kasus berubah ketika frekuensi kejahatan di suatu wilayah meningkat ataupun menurun. Melalui grafik ini, kita bisa melihat bahwa beberapa wilayah terdapat tingkat penyelesaian kasus yang sangat tinggi, bahkan mencapai 100%, yang menunjukkan performa penanganan kasus yang sangat baik. Namun, di sisi lain, terdapat juga penurunan yang cukup tajam di berbagai titik, yang menandakan adanya wilayah dengan efektivitas penyelesaian kasus yang lebih rendah. Penggunaan lensa juga sangat membantu karena grafik ini mampu memperlihatkan pola perubahan secara jelas. Kita dapat untuk melihat kinerja polisi suatu wilayah ataupun justru selain itu, garis pada grafis juga memudahkan kita untuk mendeteksi penurunan performa secara cepat. Ketika terdapat penurunan yang signifikan, hal tersebut dapat menjadi indikasi bagi pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap wilayah tersebut. Dengan menyusun data berdasarkan crime clock, grafik ini juga memberikan gambaran yang lebih
mendalam mengenai hubungan antara frekuensi kejahatan dan juga kemampuan penyelesaian kasus. Artinya, kita dapat menganalisa eh, apakah semakin sering kejahatan di suatu wilayah akan berdampak pada menurunnya rasio penyelesaian kasus atau tidak. Secara keseluruhan, visualisasi ini juga bisa memberikan apa ya, gambaran yang jelas, sederhana dan juga mudah dipahami sehingga audien dapat langsung menangkap pola naik turunnya efektivitas penyelesaian kasus di setiap wilayah Polda. Oke, lanjut. Yang next terakhir ada stack area chart yang dijelaskan oleh Syamsul Hamid. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan visual stack area chart untuk menggambarkan jumlah kejahatan yang dilaporkan di berbagai wilayah kepolisian di daerah, yang diurutkan berdasarkan selang waktu terjadinya kejahatan. Area yang saling bertunjuk, akumulasi total kasus, sehingga memberikan gambaran umum mengenai kontribusi masing-masing wilayah terhadap total kriminalitas. Jadi dalam membaca grafis ini perlu adanya pemahaman yang lebih kritis. Wilayah dengan jumlah kasus yang sangat tinggi tidak selalu dapat langsung diartikan memiliki tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Hal tersebut bisa saja dipengaruhi oleh sistem yang lebih baik, tingkat kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, atau kapasitas institusi yang lebih efektif dalam mencatat kasus. Dengan kata lain, angka yang lebih tinggi bisa mencerminkan transparansi, bukan semata-mata tingkat kejahatan. Selain itu, pengurutan data berdasarkan selang waktu kejadian juga perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Selang waktu memang memberikan indikasi frekuensi kejadian, tetapi belum tentu menjadi faktor utama yang menentukan tinggi jumlah kasus. Ada kemungkinan faktor lain seperti kepadatan penduduk, kondisi sosial ekonomi, atau karakteristik wilayah yang memiliki pengaruh yang lebih signifikan. Oleh karena itu, selang waktu sebaiknya dipandang sebagai variabel pendukung, bukan satu-satunya dasar analisis. Dari sisi visual, penggunaan stack area chart cukup efektif untuk menunjukkan total akumulasi dan aliran kontribusi antar wilayah. Namun, grafis ini memiliki keterbatasan dalam memperlihatkan perbandingan yang sangat jelas, terutama bagi wilayah yang posisinya berada di bagian bawah tumpukan. Untuk mendapatkan pemahaman lebih komprehensif, visual ini sebaiknya dikombinasikan dengan grafis lainnya, seperti bar chart atau ranking chart, sehingga perbandingan antar wilayah dapat terlihat lebih tegas dan tidak menimbulkan bias interpretasi. Jadi, secara keseluruhan visual ini memberikan gambar yang awalnya baik, tetapi memerlukan interpretasi yang hati-hati secara dukungan analisis tambahan eh, agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar akurat dan tidak menyesatkan. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi